Sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, tadi kita sudah sholat tarawih, kita juga sudah tadarusan. Alhamdulillah. Sekarang kita bincang-bincang seperti biasa sebelum kita bubar ya. Kira-kira ada yang perlu kita perbincangkan? Ustaz Irham mungkin? Ada. Saya mau bertanya ini. Saya pernah mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kira-kira artinya itu barang siapa yang senang ketika datang bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, pertanyaan saya kira-kira bagaimana cara kita senang untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan niki? Jadi kira-kira pertanyaannya sikap yang benar bergembira. Bagaimana cara bergembira yang benar begitu ya? Iya. Dengan masuknya bulan Suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Nah, ini perlu kita bicarakan lebih lanjut ya, karena seperti yang kita ketahui bersama para tuan guru kita di bumi Lombok, setiap masuk bulan Ramadan mesti kita akan mendengar dari mulut-mulut beliau yang mulia menyampaikan hadis yang menyatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Ya, meskipun derajat hadis ini perlu dibicarakan lebih lanjut, karena mungkin hadis ini tidak akan kita temukan di kutubus sittah atau kitab-kitab hadis yang mu'tabarah yang dipakai oleh para ulama. Meskipun di kitab-kitab yang berbeda mungkin kita akan temukan hadis ini. Namun yang jelas ketika berbicara tentang fadhailul a'mal, bahwa siapapun ketika masuk bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, tentunya banyak sekali hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Begitu istimewanya bulan Ramadan ini sehingga disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan di dalam Islam. Yang artinya amalan-amalan di dalamnya sebagaimana keterangan-keterangan dan riwayat-riwayat yang kita temukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan sepenuhnya pada bulan yang mulia ini. Nah, logikanya jika seorang muslim bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, tentu sekali karena dia memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi pertanyaan kemudian, mungkin ini yang dimaksud oleh Ustadz Irham ini, bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan berbagai cara, dengan berbagai tindakan yang menunjukkan betapa kita cinta kepada bulan Ramadan. Nah, sehingga kita temukan banyak remaja-remaja, misalnya kelompok-kelompok remaja yang berbondong-bondong, bergotong royong untuk membersihkan masjid misalnya, atau membersihkan tempat-tempat ibadah yang lain, melakukan banyak hal lah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, pertanyaan Anda, Ustaz Irham tadi, jika memang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan adalah sebuah ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara yang tepat untuk bergembira menyambut bulan Ramadan? Karena ketika Anda mencintai bulan Ramadan, tentunya Anda bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Namun terkadang dalam mencintai, kita ini salah mengekspresikan rasa cinta. Mencintainya benar, karena mencintai kebaikan itu adalah bahagian daripada kebaikan. Mencintai Allah, ya luar biasa. Mencintai Rasulullah SAW juga adalah perbuatan hati yang sangat luar biasa. Maka mencintai syiar-syiar agama, mencintai ajaran-ajaran Allah adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara mencintai itu? Ini yang terkadang menjadi sedikit ada sedikit permasalahan di situ, tata cara mencintai kita. Maka begitu juga dengan Ramadan ini, ketika kita menyatakan bahwa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan adalah memiliki
keistimewaan ketika Anda bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan Allah. Namun kemudian ketika bergembira dengan bulan Ramadan, ekspresi kegembiraan ini kemudian banyak yang kita salah cara mengekspresikannya. Kalau misalnya kita temukan ada beberapa kelompok remaja, misalnya pemuda, yang mengekspresikan begitu senangnya akan datangnya bulan Ramadan, melakukan pembersihan di rumah ibadah. Ini menjadi penting, ini menarik, ini sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena kegembiraan mereka akan masuknya bulan Ramadan mereka tunjukkan dengan ketaatan, yakni membersihkan rumah ibadah. Karena kita tahu membersihkan rumah ibadah tentunya adalah hal-hal yang sangat positif, hal yang baik, bahagian daripada ketakwaan. Karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu bahagian daripada ketakwaan hati. Maka kita ketahui bahwa masjid itu adalah syiar-syiarnya Allah. Baitullah disebut sebagai persimbol bahwa di sana dilakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda membersihkannya, maka itu adalah ekspresi Anda untuk mengagungkan syiar Allah tersebut, Baitullah tersebut. Maka ini menjadi positif ketika Anda memasuki bulan Ramadan, menunjukkan kegembiraan akan masuknya bulan Ramadan dengan membersihkan tempat ibadah, sehingga orang-orang yang akan beribadah di dalamnya, melaksanakan ibadah tarawih dan lain sebagainya, ibadah sholat 5 waktu fardu dan lain sebagainya, itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman kondisi ibadah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika Anda hanya membersihkan rumah ibadah hanya pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan seolah-olah kita tidak pedulikan. Ini juga menjadi sedikit masalah. Seharusnya Anda mencintai masjid itu tidak terikat dengan waktu, apakah Ramadan maupun tidak Ramadan. Tetap kita mencintai masjid, tetap kita membersihkan masjid, tetap kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datangnya bulan Ramadan, kecintaan itu semakin bertambah sesuai dengan kadar kemuliaan daripada bulan Ramadan tadi. Nah, yang terjadi hari ini adalah banyak di antara kita yang saking bergembiranya dengan bulan Ramadan kemudian membersihkan rumah ibadah. Itu adalah hal yang luar biasa. Namun selesai Ramadan, selesai pula kecintaan mereka kepada rumah-rumah Allah, kepada syiar-syiar Allah. Ini mesti diluruskan bahwa ketika masuki bulan Ramadan, Anda gembira dengan bulan Ramadan, kemudian membersihkan rumah ibadah, silakan lanjutkan rasa cinta Anda kepada masjid, kepada rumah-rumah ibadah, kepada syiar-syiar Allah, dengan terus meramaikan masjid, dengan terus membersihkan masjid jika terdapat kotor. Karena dalam fikih kita, fikih Syafi'i, ketika Anda memasuki masjid kemudian Anda temukan kotoran di dalamnya, mana yang lebih afdal? Apakah Anda sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu atau membersihkan kotorannya, membersihkan najis yang ada di dalamnya? Menurut mazhab, menurut para ulama Syafi'iyah, terutama Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyatakan Anda harus membersihkan najisnya terlebih dahulu. Karena salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah, perbuatan sunnah, perbuatan mandub, sedangkan membersihkan najis itu hukumnya adalah wajib. Maka Anda membersihkan najis terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, ini yang lebih parah. Yang tadi sudah luar biasa, cuman perlu ditingkatkan pemahamannya. Yang kedua, ada di antara kita yang kemudian bergembira dengan bulan Ramadan dengan melakukan acara-acara ritual khusus, ya, bukan ritual ya, melakukan acara-acara khusus menyambut bulan Ramadan. Contoh diantaranya ya, kita memberikan santunan kepada fakir miskin, kita membuat acara di tempat-tempat tertentu. Namun acaranya kemudian ada beberapa tempat yang saya lihat, acara yang dilaksanakan untuk menyambut bulan Ramadan, misalnya kita berpuasa ini kan hari Selasa, hari Ahadnya masuk malam Senin atau hari Seninnya sudah mulai bergembira, sudah mulai melakukan acara-acara penyambutan bulan Ramadan. Namun yang membuat saya sedikit miris adalah ketika acara menyambut bulan Ramadan itu adalah berupa acara-acara yang jauh dari syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah. Contoh, kita katanya bergembira mau menyambut bulan Ramadan, tapi yang kita lakukan, kegembiraan itu kita tunjukkan dengan cara kita justru berkaraoke,
melakukan acara karaoke, membuat panggung khusus, kemudian di sana karaoke, bergembira, senang-senang, namun senang-senangnya justru melalaikan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, apapun yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang tercela. Mungkin Anda silakan bergembira, namun ingat, kegembiraan ini akan bernilai ibadah jika kegembiraan itu adalah berkaitan dengan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tepat. Misalnya Anda membuat acara tapi yang Anda isi dengan membaca sholawat, melantunkan sholawat, melakukan sholawatnya, silahkan ya Rasulullah, silahkan seperti itu. Namun ini yang saya lihat, mohon maaf, itu adalah ketika kegembiraan itu ditunjukkan dengan cara bernyanyi yang lagunya itu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Bahkan liriknya itu melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ kumpul orang senang-senang, kemudian selain bernyanyi juga banyak perempuan-perempuan yang datang kumpul. Di situ terjadi ya ikhtilat, percampuran laki dan perempuan. Kemudian di situ terjadi ada perempuan yang datang tapi tidak pakai hijab, nyanyi-nyanyi layaknya kita bukan menyambut bulan Ramadan tapi menyambut sesuatu yang lain. Artinya kegembiraan bulan Ramadan itu menjadi menjadi kabur. Karena kelihatannya ini bukan gembira untuk menyambut bulan Ramadan, tapi ini gembira ya hanya untuk senang-senang. Karena isinya adalah karaoke, lagu-lagunya ya isinya cinta-cinta yang gak jelas seperti itu. Saya tidak melarang orang untuk melakukan hal-hal yang bernyanyi dengan nyanyi yang isinya cinta. Namun mohonlah ketika kita bernyanyi itu meskipun isinya cinta, namun kita tunjukkan cinta itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan lepas setiap detik hati kita ini dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya lihat adalah kita bergembira dengan bulan Ramadan, namun justru kegembiraan kita ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya kegembiraan kita untuk masuk ke bulan Ramadan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan memasuki bulan Ramadan dengan cara bergembira, karena di situ di bulan Ramadan terdapat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, dan meraih, silahkan berupaya untuk meraih semua rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru bergembira saja dalam makna umum, sehingga gembira kita itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Anda bergembira, kemudian ekspresi kegembiraan Anda itu menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika menyatakan barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Karena kegembiraannya itu bukan karena Ramadan itu. Mungkin saja kegembiraannya karena dia ya ingin senang-senang menurutkan hawa nafsunya. Maka silahkan jika ingin bergembira, tunjukkanlah dengan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang cara yang tepat untuk mencintai bulan Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan. Intinya adalah apapun yang ingin Anda lakukan, jangan sampai Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap orientasi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini insya Allah apapun yang kita lakukan, entah bulan Ramadan atau tidak, apalagi bulan Ramadan yang penuh rahmat, insya Allah kita akan selalu dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu berada dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya Ustaz Ilham, dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan petunjuk di bulan Ramadan ini, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini, dan terus berlanjut di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Kita selalu mengupgrade keimanan kita, mengupgrade ketakwaan kita, mengupgrade ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya. Sekarang malam ini silakan Al-Qur'annya dikembalikan, kemudian kita bertemu lagi besok malam.